Bab 1081. Ini, bagaimana ini mungkin? Ketika Su Lele keluar dari ruangan, Yao Zu hampir terstunet. Yao Qingtan juga menunjukkan keterkejutan di matanya. Seluruh tubuhnya terkejut. Betapa sulitnya jalan menuju kekuatan. Setiap kali seseorang menembus alam, mereka harus membayar harga yang tak terbayangkan bagi orang biasa. Seringkali dibutuhkan puluhan tahun, atau bahkan ratusan tahun kerja keras. Bahkan dengan usaha ini, mereka mungkin gagal pada akhirnya. Tapi peningkatan dan terobosan Su Lele seperti menaiki roket. Berapa umurnya? Ini langkah keempat. Dan tidak pernah mencoba. Xuantian Yaozu mulai sedikit meragukan hidupnya. Dia merasa bahwa selama bertahun-tahun, apakah dia hidup di atas anjing? Awalnya, dia merasa sedikit bangga menjadi pembangkit tenaga tingkat 5 di usia lebih dari 300 tahun. Sekarang dia langsung terhempas ke tanah. Apakah ada operasi seperti itu? Bukankah itu berarti jalan menuju kultivasi membutuhkan satu langkah demi satu langkah? Mengapa Su Lele seperti curang? Selanjutnya, selama 3 hari berturut-turut, Chen Yuan tinggal di Villa Manor. Beberapa hari yang tenang dan damai. Chen Yuan mengajarkan semua orang versi lengkap teknik bimbingan kosmik. Termasuk memberi nasihat kepada Xuantian Yaozu. Kecuali Su Lele, Chen Yuan merasa lebih baik menunda rencana untuk membiarkan orang lain menyuntikkan serum prajurit super. Hal-hal ini sebaiknya ditunggu sampai setelah pertempuran menentukan dengan Edward. Dan Su Lele adalah orang pertama yang memakan kepiting. Masih perlu menghabiskan lebih banyak waktu untuk mengamati. Waktu berkedip. Hanya tersisa 3 hari sebelum batas waktu pertempuran menentukan antara Edward dan Chen Yuan. Saat ini, di dalam objek yang diikat oleh Chen Yuan, sebuah kepala tiba-tiba redup. Ding! Host mengikat target yang diikat, Della Hathaway, baru saja mengalami kecelakaan, dan sistem tidak lagi dapat merasakan keberadaan nafas kehidupan. Karena kelalaian host, target yang diikat mati, dan poin penguatan host minus 100 akan dikurangi, poin penguatan host yang tersisa saat ini, 1030 poin. Sistem tiba-tiba berbunyi. Itu langsung mengejutkan semua orang di Chen Yuan. Dia tidak pernah menyangka akan ada hukuman atas kematian benda yang mengikat itu. Della Hathaway, apakah dia superstar internasional? Chen Yuan awalnya berencana untuk memberikan Della setelah dia menyelesaikan pekerjaannya untuk sementara waktu. Terjadi kecelakaan. Wajahnya langsung pucat. Ding! Target ikatan si penjilat anjing, Shen Sui, baru saja mengalami kecelakaan. Sistem tidak mendeteksi keberadaan nafas kehidupan. Karena kelalaian tuan rumah, target ikatan meninggal, dan poin penguatan tuan rumah minus 100 akan dikurangi. Poin penguatan tuan rumah yang tersisa saat ini, 930 poin. Apakah ada yang salah dengan Shen Sui juga? Melihat dua potret redup di halaman sistem, tatapan Chen Yuan mulai gelap. Gadis Shen Sui adalah mitra penjilat anjing yang diikat Chen Yuan sejak lama. Karena plot yang sedikit tidak menyenangkan terjadi saat itu. Jadi Chen Yuan tidak pernah ingin membalasnya. Tapi tidak terlalu cerewet. Biarkan saja, apapun yang terjadi. Selama lebih dari setahun, Shen Sui telah mencurahkan seluruh energinya untuk karirnya. Ia menjadi wakil presiden Big Chat TV, direktur operasional Mengmeng Shopping, dan salah satu eksekutif Sai Teknologi. Menduduki 3 posisi penting. Meskipun banyak orang memuji kemampuan Zhao Yuqi, tanpa bantuan Shen Sui, kenaikan karir Zhao Yuqi tidak akan secepat ini. Karena keberadaan Shen Sui, meskipun Zhao Yuqi sudah lama tidak mengelola Big Chat TV, perkembangan Big Chat TV tetap pesat. Kini, Big Chat TV telah memasuki pasar siaran langsung global. Dan menjadi platform siaran langsung terkemuka di dunia. Shen Sui telah memberikan kontribusi yang besar. Tidak disangka sesuatu terjadi padanya. Tidak mungkin kebetulan. Saat itu, Zhao Yuqi tiba-tiba berlari panik. Ini tidak baik, kakak Chen Yuan, aku baru saja mendapat kabar bahwa ada ledakan gas di rumah kakak Sui, mungkin. Wajah Zhao Yuqi pucat, tetapi kata-katanya belum selesai. Tiba-tiba, sebuah pesawat pengebom melesat melewati langit. Pesawat pengebom itu melayang di ketinggian 9.000 meter, dan menjatuhkan bom penghancur ke arah kediaman Chen dengan presisi yang tak tertandingi. Kekuatan bom penghancur ini hanya kalah dari bom nuklir. Satu bom saja dapat mengubah radius lebih dari 10 km menjadi reruntuhan dalam sekejap. Tingkat mematikan seperti ini, bahkan Xuantian Yaozu, seorang ahli tingkat 5, pun tidak mampu menahannya. Chen Yuan tiba-tiba menjadi marah. Dia melangkah maju. Seluruh tubuhnya melesat ke langit seperti peluru. Melompat ke ketinggian beberapa ribu meter dalam sekejap, dia mengangkat tangannya untuk menangkap bom penghancur seberat ribuan kilogram. Kemudian dia bergegas menuju pengebom dengan bom itu dengan kecepatan yang lebih luar biasa. Boom! Sebuah ledakan keras. Pada ketinggian puluhan ribu meter, ledakan yang sangat mengerikan tiba-tiba terjadi. Pengebom itu hancur menjadi puing-puing yang tak terhitung jumlahnya di tempat itu. Tetapi amarah di hati Chen Yuan tidak mereda sedikitpun. Sebaliknya,
itu semakin meningkat. Niat membunuh yang mengerikan muncul dalam dirinya. Kita sepakat untuk pertempuran menentukan dalam 10 hari. Sebelum waktunya tiba, seorang pengebom datang untuk mengebom sarangnya. Jika dia tidak kebetulan berada di rumah Chen, konsekuensinya akan sangat mengerikan. Ding ding ding. Chen Yuan baru saja selesai berurusan dengan pengebom itu. Ponselnya berdering. Itu Ye Han yang menelepon. Halo, Chen Yuan, sesuatu terjadi di sini di Yanjing. Selama panggilan telepon, suara Ye Han tenang, tetapi dengan sedikit rasa takut. Apa yang terjadi? Aku akan segera kembali. Semuanya baik-baik saja sekarang. Baru saja, lebih dari 20 pejuang hasil rekayasa genetika muncul di dekat Villa Longteng. Orang-orang ini bersenjata lengkap dan ingin melancarkan serangan. Untungnya, Rhubarb mengamuk pada saat kritis dan membunuh semua 20 pejuang hasil rekayasa genetika itu. Suang-Suang, Ziling, dan yang lainnya terkejut sekarang, tidak ada yang menyangka Da Huang begitu kuat. Mengerti. Chen Yuan menutup telepon, tiba-tiba diliputi amarah. Apakah ini orang yang ingin membunuhku lagi dan lagi? Apakah kau memprovokasiku? Awalnya, Chen Yuan tidak pernah berpikir untuk menggunakan cara drastis untuk menyelesaikan masalah. Tapi sekarang, sepertinya seseorang mulai menantangnya. Wang Cai, kunci satelit global, melalui analisis komparatif data besar, kunci semua agen hasil rekayasa genetika untukku. Tuan yang baik, karena analisis perbandingan data besar, kami hanya dapat mengunci agen hasil rekayasa genetika yang identitasnya telah terungkap di ponsel jaringan atau di video pengawasan, jadi data mungkin tidak 100% akurat, dan akan ada beberapa yang terlewat. Mohon maafkan saya. Detik berikutnya, sejumlah besar titik merah padat tiba-tiba muncul di peta ponsel Chen Yuan. Titik-titik merah ini tersebar. Jumlahnya di negara ini masih relatif sedikit. Mungkin hanya sekitar 20. Di antara mereka, ada ratusan orang di kota baru Duntian. Chen Yuan memikirkannya. Di rumah Chen, ratusan jarum terbang melesat keluar. Wosh-wosh. Jarum-jarum terbang ini seketika berubah menjadi aliran cahaya. Menembak dan membunuh semua agen hasil rekayasa genetika di dekat kota baru Duntian dan rumah Chen. Bahkan jika ada agen khusus yang bersembunyi ratusan mil jauhnya, mereka tidak akan bisa lolos dari bencana ini. Sampah di sekitarku telah dibersihkan. Balas dendam Chen Yuan yang sebenarnya baru saja dimulai. Dia mengarahkan pandangannya ke Donghai. Daerah ini memiliki banyak titik merah. Pesawat pengebom tadi tampaknya terbang dari timur. Ternyata armada laut dari 6 negara telah memasuki perairan pedalaman. Bahkan kapal induk pun telah dikerahkan. Bagus sekali, hari ini aku akan mengambil pisau pengorbananmu. Bab 1082. Ini tidak masuk akal. Armada laut ke-6 negara itu terlalu banyak menipu orang. Mereka telah melewati garis peringatan dan tidak bermoral di perairan kita. Aku juga marah. Mari kita bersabar. Dalam situasi saat ini, meskipun kau marah, kau hanya bisa menahannya dengan paksa. Apakah kita akan membiarkan bajingan-bajingan ini seenaknya memprovokasi dan menghina di perairan teritorial kita? Kura-kura ini benar-benar merasa dirugikan. Sekarang bukan waktunya untuk bertindak impulsif. Situasi saat ini sangat tidak menguntungkan bagi kita. Tidak hanya Laut Cina Timur dan Laut Cina Selatan yang terancam oleh armada ke-6 negara itu, tetapi perbatasan barat, utara, dan selatan juga memiliki pasukan aliansi bumi yang berkumpul di 3 sisi. Ada kemungkinan perang akan pecah kapan saja. Tetapi saat ini, banyak mata-mata dan agen telah pergi ke kota-kota pedalaman untuk membuat kekacauan, yang telah menimbulkan dampak yang cukup buruk. Jika kita tidak dapat menahan provokasi dan mengambil inisiatif untuk berperang, mungkin inilah yang mereka inginkan. Ibu, dasar rumput. Saat ini, armada surgawi sangat tersinggung. Tapi sekarang aku harus menanggungnya lagi. Dengan kekuatan satu negara, kita masih kalah jumlah untuk menahan invasi seluruh aliansi bumi, dan peluang untuk menang terlalu kecil. Apakah kau telah diintimidasi sampai ke depan pintumu? Dia hanya bisa menahan napas. Saat ini, di antara armada laut dari 6 negara, armada Fuso adalah yang paling populer. Mereka bahkan memulai latihan kapal perang tepat di depan pintumu. Di depan wajahmu, puluhan peluru ditembakkan berturut-turut. Kekuatan ledakan yang sangat besar menghantam ratusan meter air di permukaan laut. Suara gemuruhnya tak ada habisnya. Tepat di depanmu, bermain-main dengan itu, apakah kau berani melawan? Tuan Matsushita, bukankah terlalu berlebihan bagi kami untuk memprovokasi seperti ini? Masih ada 3 hari sebelum pertempuran antara Edward dan Chen Yuan. Sekarang kemenangan belum ditentukan. Jika Edward kalah, bukankah kita telah menyinggung tokoh setingkat dewa? Apa yang kau takutkan? Chen Yuan sendiri penakut. Dia sudah kehilangan 3 poin sebelum pertempuran. Dalam beberapa hari terakhir, dia masih ingin meningkatkan kekuatannya. Ini jelas menunjukkan kurangnya kepercayaan diri. Karena pemimpin Edward berani mengambil inisiatif untuk menantang, itu berarti kau memiliki latar belakang yang kuat dan sudah mengambil keputusan,
Bahkan jika duel belum dimulai, peluang untuk menang adalah persen. Tidakkah kau bisa melihat situasi ini, kata kepala Matsushita dengan tatapan meremehkan. Itu benar. Fusang kita, sebagai negara bawahan pertama yang berinisiatif bergabung dengan aliansi bumi, ingin memiliki tempat di aliansi masa depan. Tentu saja, kita harus merangkul pemimpin Edward. Mungkin wilayah dunia akan dibagi ulang saat itu. Pada saat kritis seperti ini, kalian harus menyatakan posisi kalian terlebih dahulu, agar Edward memandang Fusang dengan kagum. Yoshi. Ketika para kepala Fusang mendengar kata-kata itu, mereka menjadi semakin provokatif. Hampir sampai jungkir balik. Pada saat yang sama, di atas kapal induk besar di belakang, Logan, sebagai pemimpin tertinggi, komandan pertama armada laut, mengerutkan kening sambil mendengarkan laporan bawahannya. Tuan, kami untuk sementara kehilangan kontak dengan pesawat pengebom bernomor 330.166. Apa yang terjadi? Belum jelas. Sebelum Kapten Jerry kehilangan kontak, dia sangat bersemangat. Dia seharusnya berhasil menjatuhkan bom, tetapi sinyal tiba-tiba terputus. Mendengar ini, kepala Logan mengerutkan kening. Sebuah pesawat pengebom siluman B-2 menjatuhkan bom pada ketinggian meter. Dan tujuannya hanya untuk meledakkan sebuah rumah besar di kota kecil. Secara logis, tugas ini seharusnya sangat mudah. Mengapa Anda tiba-tiba kehilangan kontak? Bahkan jika itu adalah kekuatan tingkat 6, mustahil untuk menimbulkan ancaman sekecil apapun terhadap pesawat pengebom siluman pada ketinggian meter, bukan? Adapun kemungkinan dicegat oleh pesawat tempur Tiongkok, seharusnya sangat rendah. Kinerja pesawat pengebom B-2 tidak diragukan lagi adalah yang terbaik di dunia. Dan dalam hal situasi saat ini, mereka seharusnya tidak lagi mempedulikannya. Menurut informasi organisasi, para wanita yang saat ini tinggal di rumah besar Chen hampir mengendalikan Big Chat TV, aplikasi Liu, Feidun Capital, Yayasan Amal Sai, Teknologi Sai, Obat Ruoyuan, Belanja Mengmeng, dan platform lainnya. Dari keuangan real estate, hingga raksasa internet, raksasa farmasi, raksasa telepon seluler, komputer, chip, stasiun pangkalan sinyal, kekayaan mereka mencapai hampir 20 triliun dolar AS. Kekuatan ini tidak boleh diremehkan. Memanfaatkan pelatihan Chen Yuan di medan perang di perbatasan barat, dia meledakkan sarangnya dan membuat mentalitasnya meledak. Ini adalah perintah dari atasan. Apakah ada kecelakaan? Kepala Logan termenung. Ekspresi wajahnya menjadi serius. Aku selalu merasakan firasat buruk. Di permukaan laut yang tak berujung, suasananya juga tiba-tiba menjadi sangat suram tanpa alasan yang jelas. 1000 meter di atas langit, seorang pria bersandal dan piyama tiba-tiba turun. Seluruh tubuhnya membeku di kehampaan. Tepat di depan Chen Yuan terdapat 1000 armada laut yang terdiri dari armada dari 6 negara. Armada-armada ini termasuk fregat, kapal perusak, kapal pendaratan, kapal induk, kapal selam, kapal perbekalan, dan lain-lain. Di antaranya, terdapat sekitar 21 kapal induk. Armada laut dari 6 negara hampir dalam kekuatan penuh. Sekilas, mereka tampak sangat padat. Di sepanjang garis pantai yang membentang ratusan kilometer, terdapat kapal perang hampir setiap beberapa ratus meter. Mata Chen Yuan membeku, dan sebuah ancaman mengerikan keluar dari tubuhnya. Ketemu. Kau yang mengirim pesawat pengebom untuk mengebom rumahku. Sialan kau, jangan coba-coba melarikan diri hari ini. Berikan aku semua untuk mati. Chen Yuan meraung dengan ganas. Kemarahan di hatinya telah ditekan hingga batas ekstrim. Saat itu, ia seperti gunung berapi yang meletus. Aku melihatnya memegang pedang panjang dan menebas dengan pedangnya. Gelombang energi kosmik mengalir ke pedang panjang itu, dan berubah menjadi cahaya pedang yang mengejutkan, yang panjangnya 5.000 meter. Menebas ke kehampaan. Mendarat di sebuah kapal induk. Cahaya pedang raksasa itu, dengan kekuatan penghancurnya, benar-benar membelah kapal induk besar menjadi dua. Asfiksia. Petrokimia. Mengejutkan. Semua orang tercengang astonished. Baik pihak Huaxia maupun pihak armada laut 6 negara. Semua orang tercengang. Sepertinya mereka tidak percaya bahwa semua yang ada di depan mereka benar-benar terjadi. Kapal induk ini hancur dengan satu serangan. Ini, apakah ini Presiden Yan? Menghancurkan kapal induk dengan satu pedang. Sialan. Dulu saya berpikir bahwa laporan berita agak berlebihan, tetapi sekarang, saya merasa bahwa deskripsi Tuan Yan dalam laporan berita tampak agak terlalu sederhana. Sungguh melegakan, pantas menjadi dewa perang Tiongkok saya. Chen Yuan, apa yang ingin kau lakukan? Apakah kau ingin memulai perang dunia? Ini adalah perang aktif. Apakah kau tahu betapa seriusnya konsekuensinya? Hasilnya bukanlah sesuatu yang dapat kau tanggung. Matsushita memegang mikrofon dan berteriak histeris sambil berdiri di atas kapal. Kata-katanya penuh ancaman. Aku menerima adikmu. Air datang. Chen Yuan meraung dengan keras, mengguncang dunia. Petik 2. Di laut, gelombang raksasa tak terbatas tiba-tiba bergulir, dan satu demi satu naga air memadat menjadi bentuk dalam sekejap.
Di bawah kendali kekuatan Chen Yuan untuk mengendalikan langit dan bumi, ratusan naga raksasa sepanjang ribuan meter terbang keluar dari laut. Bab 1083. Kulit kepala merinding. Terkejut hingga membeku. Semua orang tidak percaya apa yang terjadi di depan mata mereka. Apakah ini benar-benar sesuatu yang dapat dikendalikan manusia? Benar-benar mengendalikan kekuatan langit dan bumi. Memanggil 100.000 naga setinggi kaki dengan lambaian tangan. Ini bukan lagi kata, luar biasa. Ini sangat luar biasa hingga menembus langit. Para dewa dalam mitologi kuno datang ke dunia, saya khawatir ini persis seperti ini. Siapapun yang menyinggung wilayah Tiongkok kami akan dihukum. Chen Yuan menekan dengan tangannya yang besar. Ratusan ribu naga air tiba-tiba berubah menjadi binatang buas raksasa dan menghantam 100 kapal perang. Meskipun naga raksasa itu terbentuk dari air yang mengembun, ia mengandung daya hancur yang jauh lebih mengerikan di laut. Ketika kekuatan benturan naga air mencapai tingkat tertentu, tidak ada bedanya dengan Anda yang menghantam lempengan baja. Juga dengan kekuatan untuk menghancurkan segalanya. 100 kapal perang hampir semuanya tenggelam ke dasar laut akibat benturan naga raksasa itu. Dalam sekejap, ratusan kapal perang lenyap. Mereka bahkan tidak punya kesempatan untuk bertarung. Bagaimana mungkin ini terjadi? Mengapa kekuatan pribadi bisa begitu kuat? Sampaikan perintahku, pesawat tempur dikirim, dan serangan umum diluncurkan. Dia bisa mengendalikan kekuatan langit dan bumi, tetapi dia mungkin tidak bisa membunuhnya. Aku, Logan, tidak pernah percaya pada hantu dan dewa sepanjang hidupku, dan aku juga tidak percaya bahwa satu orang dapat mengalahkan armada laut 6 negara, dengan total 21 kapal perang, jet tempur, rudal, dan kapal induk. Jika aku kalah hari ini, aku akan bunuh diri dan meminta maaf. Ada sedikit tekad di mata Jenderal Logan. Dia telah berada di militer selama beberapa dekade, bahkan jika dia menghadapi keadaan kahar, dia tidak akan pernah menyerah begitu saja. Ratusan kapal perang hancur dan kapal induk terbelah menjadi dua. Rasa malu seperti ini hanya bisa dihapus dengan pertempuran. Wosh wosh. Atas perintah Jenderal Logan, pesawat tempur lepas landas. Sekelompok jet tempur yang padat mulai naik ke langit. Bum 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 bum. Rentetan tembakan, rudal, dan torpedo menghujani Chen Yuan dengan dahsyat, seolah-olah mereka tidak menginginkan uang. Bagus sekali. Aku akan menggunakan kalian untuk berlatih pedang hari ini. Sambil memegang pedang panjang, Chen Yuan memimpin dan langsung menyerbu kerumunan jet tempur. Jurus pedang daun gugur dilepaskan. Dalam sekejap, di mata Chen Yuan, jet-jet tempur itu telah berubah menjadi potongan-potongan daun gugur. Jet-jet tempur berjatuhan seperti pangsit. Untuk pertempuran ini, hanya 4 kata yang dapat digunakan untuk menggambarkannya, hancur. Benar, ini sama sekali bukan pertarungan jarak dekat. Serangan yang dilancarkan oleh semua jet tempur sama sekali tidak dapat mengenai Chen Yuan. Kecepatannya terlalu cepat untuk ditangkap. Dan bahkan jika rudal mengenai tubuh Chen Yuan, itu tidak akan dapat melukainya sama sekali. Sebaliknya, jet-jet tempur itu seperti kertas di depan Chen Yuan, dan akan hancur jika ditusuk. Dalam sekejap, ribuan jet tempur ditebas. Biarkan kalian melihat ciptaanku sendiri dari Wanjian Guizhong. Chen Yuan melakukan gerakan besar. Di area laut dengan radius kilometer, pedang air melesat keluar satu demi satu. Di bawah kendali Chen Yuan, suhu di semua pedang air langsung diekstraksi, dan benar-benar mengembun menjadi pedang es dengan kecepatan yang terlihat oleh mata telanjang. Semakin banyak pedang es bermunculan, membanjiri langit dalam sekejap mata. Sekilas, setidaknya ada beberapa juta pedang es yang melayang di langit. Pemandangan yang mengejutkan ini, sulit digambarkan dengan kata-kata. Chen Yuan menginjak pedang es dan mulai menyapu semua armada laut. Pedang es yang tak ada habisnya menghantam kapal perang. Meskipun kekerasan es tidak tinggi, bahkan lebih menakjubkan daripada daya hancur air. Dan sangat tajam, selama kecepatannya cukup tinggi, bahkan dapat menembus dek. Wosh wosh. Pedang es melesat di udara, menenggelamkan satu kapal demi satu. Kemanapun ia pergi, tidak ada yang tumbuh. Satu demi satu kapal induk dipotong-potong oleh Chen Yuan, dan mereka juga tidak dapat menghindari akhir tenggelam ke laut. Setelah menghancurkan kapal induk terakhir, Chen Yuan melayang pergi. Dengan lambaian lengan bajunya, ia tidak membawa awan. Saat ini, seluruh angkatan laut Tiongkok adalah para petinggi dengan mulut ternganga. Masing-masing tampak seperti bisa memasukkan telur burung unta ke dalam mulut mereka. Mereka benar-benar terkejut. Lebih dari sekadar terkejut atau tercengang. Pemandangan yang mengejutkan ini. Bahkan setelah 50 tahun, para veteran yang hadir saat itu masih merasa gelisah dan sulit tenang untuk waktu yang lama ketika mengingatnya. Untuk pertempuran yang mengejutkan itu, saya hanya bisa meringkasnya dalam 2 kalimat. Energi pedang membentang sejauh 3.000 mil, dan pedang dingin bersinar di Kyushu. Pertempuran itu berlangsung selama 1 jam penuh. Dengan satu pedang,
Kaisar Chen Yuan membunuh 21 jet tempur, menghancurkan kapal induk, dan menenggelamkan kapal perang laut. Angkatan Laut Aliansi yang berjumlah 80 hampir musnah. Garis pantai yang membentang ratusan kilometer dipenuhi asap tebal yang mengepul hampir di mana-mana, dan puing-puing kapal perang yang hancur berantakan. Dengan kekuatan satu orang, seluruh situasi dapat dibalikkan. Atas nama Kaisar Chen Yuan, ia menjadi dewa dalam pertempuran pertama. Cara-cara mengerikannya membuat seluruh dunia ketakutan. Setelah itu, tidak ada yang berani lagi bermain-main dengan ide orang-orang di sekitarnya. Bahkan orang-orang yang mencaci makinya secara online pun menghilang. Piv sangat marah dan darah berceceran sejauh 5 langkah. Presiden Yan sangat marah dan membantai 80 pasukan koalisi. Tumpukan mayat dan lautan darah dapat disebut pembantaian manusia. Baru kemudian seseorang menyelidiki dan menemukan alasan amukan Tuan Yan. Ternyata dia marah pada mahkota dan menjadi seorang wanita cantik. Dalam sekejap, dia menarik banyak penggemar wanita. Sekitar pukul 7 malam, Chen Yuan kembali ke rumah besar. Bos, Anda dari mana saja? Banyak hal terjadi hari ini. Wakil Presiden Big Chat TV, Shen Sui, meninggal belum lama ini. Meskipun berita mengatakan bahwa ledakan itu disebabkan oleh kebocoran gas, saya rasa tidak sesederhana itu. Ada satu hal lagi. Baru saja ada berita buruk bahwa superstar internasional Della Hathaway mengalami kecelakaan pesawat saat menerbangkan pesawat pribadinya. Kita juga pernah bekerja dengan Nona Della sebelumnya. Bos, Anda juga, ketika saya bertemu dengannya, saya tidak pernah berpikir hal seperti ini akan terjadi. Setelah berita kecelakaan Nona Della terungkap, netizen di seluruh dunia gempar, dan netizen di seluruh dunia mengecamnya, karena Nona Della berasal dari Amerika Serikat, tetapi sesuatu terjadi di Tiongkok. Insiden ini telah membangkitkan kemarahan para penggemar. Yue Lingxuang melaporkan hal-hal ini saat pertama kali bertemu Chen Yuan. Aku sudah tahu hal-hal ini, kamu harus berhati-hati akhir-akhir ini. Chen Yuan mengangguk. Pada titik ini dia sudah tenang. Jelas, dalang dibalik insiden ini ada hubungannya dengan Edward. Apa yang ingin dia lakukan? Membuatku marah. Menguji kekuatanku. Jelas kau berhasil, tapi kau tidak mampu menanggung akibatnya. Niat membunuh di mata Chen Yuan tidak mereda. Godaan Edward dimulai beberapa hari yang lalu. Pemandangan langit dan bumi yang muncul di Gunung Everest difoto oleh netizen, menyebabkan banyak diskusi panas di antara netizen. Pemandangan semacam ini tentu saja diketahui oleh Edward. Bab 1084. Untuk mencari tahu penyebab masalah tersebut, Edward secara pribadi turun ke puncak Gunung Everest. Tampaknya dia bisa merasakan sisa napas seorang pria kuat. Itu adalah aroma makhluk hidup tingkat kedua di alam semesta, dan jelas bahwa makhluk itu baru saja menembus batas. Dia terkejut. Mungkinkah makhluk hidup tingkat kedua lain di alam semesta muncul di bumi? Jika orang ini adalah Chen Yuan, maka dia harus menanggapinya dengan serius. Di alam semesta, makhluk hidup tingkat kedua juga terbagi menjadi kuat dan lemah. Ras yang berbeda, garis keturunan yang berbeda, bakat yang berbeda, keterampilan yang berbeda, dan pengalaman tempur yang berbeda, semua aspek ini saling melengkapi. Bahkan di alam yang sama, perbedaannya sangat besar. Beberapa ras unggul dalam kecepatan. Beberapa ras unggul dalam kekuatan. Beberapa ras unggul dalam pertahanan. Beberapa ras unggul dalam mengendalikan kekuatan mental. Ada juga orang-orang yang mahir dalam manipulasi sihir, mengendalikan kekuatan langit dan bumi, tak terkalahkan dalam serangan jarak jauh, tetapi sangat lemah dalam pertarungan jarak dekat. Oleh karena itu, ada juga berbagai pekerjaan di alam semesta, masing-masing menjalankan fungsinya sendiri, 100 bunga bermekaran, dan masing-masing memiliki kelebihannya sendiri. Ada banyak hal yang bahkan tidak bisa Anda bayangkan. Ternyata Edward memiliki kesempatan untuk menang. Tetapi setelah mengetahui situasi ini, dia merasa sedikit lebih waspada di dalam hatinya. Dia memutuskan untuk memprovokasi Chen Yuan dan menguji batas kesabarannya. Karena itu, serangkaian proyek pembunuhan diatur. Pada saat ini, dia telah menerima laporan pertempuran spesifik tentang pertempuran Chen Yuan dengan armada laut dari 6 negara. Benar, kau menyembunyikan kekuatanmu. Bagaimana mungkin kau melewatkanku? Ternyata terakhir kali kau tidak berada di puncak peringkat ke-9, tetapi kau telah mencapai batas peringkat ke-10, dan di puncak Gunung Everest, kau menembus batasanmu sendiri dan berhasil maju ke tingkat pembangkit tenaga langit berbintang. Sangat bagus, aku hampir tertipu olehmu. Pantas saja kau berani mengekspos dirimu dan menyembunyikan kartu truf ini. Edward menonton adegan pertempuran dalam video. Aku harus menghela napas penuh emosi, lebih seperti elang. Benar saja, tidak ada lawan di alam semesta ini yang boleh diremehkan. Siapapun bisa berpura-pura menjadi babi dan memakan harimau. Orang seperti ini adalah yang paling murahan. Dia jelas mampu, tetapi jika dia bersikeras berpura-pura menjadi orang lemah, dia akan menjerumuskan orang-orang ke dalam jurang jika dia tidak hati-hati. Dulu, ayahnya meninggal di tangan seorang penipu.
Pria itu adalah kebanggaan kosmik legendaris, dari kekuatan super dahsyat. Awalnya tuan muda keluarganya, dia menjadi pengembara paling rendah hati di alam semesta. Secara tidak sengaja mengembara di bumi, bertahan selama lebih dari 200 tahun. Dia ingin balas dendam. Hanya dengan menjual bumi dia dapat memperoleh sumber daya yang sangat besar, memungkinkan dirinya untuk maju dengan cepat, hingga suatu hari, dia menyamai level kesombongan kosmik itu. Meskipun peluangnya sangat kecil, kurang dari 1/1 miliar. Tetapi dengan kebencian yang begitu besar, dia tidak akan pernah menyerah. Bahkan jika kau mencapai level 11, lalu apa? Tapi baru saja dipromosikan, aku masih belum bisa sepenuhnya menggunakan kekuatan ini dengan mahir. Aku memiliki nano armor, dan mengetahui kartu trufmu yang sebenarnya membuatku merasa lebih tenang. Namun, kita harus mempersiapkan lebih banyak cara. Kali ini, aku tidak akan membiarkanmu lolos. Tatapan mata Edward semakin dingin. Tapi tetaplah percaya diri. Jika dia bahkan tidak bisa menghadapi penduduk asli bumi, kualifikasi apa yang dia miliki untuk membalas dendam kepada dewa alam semesta? Di alam semesta, tingkat 1 hingga tingkat 10 hanyalah bentuk kehidupan rendah yang belum meninggalkan desa pemula. Mereka bahkan tidak dapat bertahan hidup dalam ruang hampa. Mereka sangat lemah dan memiliki persyaratan yang sangat ketat terhadap lingkungan hidup. Tingkat 11 hingga 20 sudah dapat bertahan hidup dalam ruang hampa, memiliki kemampuan bertahan hidup tertentu, dan memiliki umur sekitar hingga tahun. Mereka juga disebut pembangkit tenaga tingkat langit berbintang. Peringkat ke-21 hingga ke-30 termasuk dalam bentuk kehidupan tingkat ketiga di alam semesta, dan umur mereka umumnya sekitar 2 hingga 10 tahun. Mereka disebut pembangkit tenaga tingkat bintang. Urutan ke-31 hingga ke-40 termasuk dalam bentuk kehidupan tingkat keempat, dengan umur sekitar 20 hingga 100 juta tahun, dan termasuk dalam pembangkit tenaga tingkat galaksi. Tingkat ke-41 hingga ke-50, termasuk dalam bentuk kehidupan tingkat kelima di alam semesta, dengan rentang hidup sekitar 200 juta hingga 1000 juta tahun, termasuk dalam kekuatan tingkat galaksi. Seorang bos di tingkat galaksi, konon memiliki kekuatan untuk menghancurkan langit dan bumi, dapat merobek ruang angkasa sesuka hati, dan berpindah ratusan juta tahun cahaya dalam sekejap. Pernah ada pertarungan antara dua bos tingkat 50, dan kudengar sebuah planet hancur berkeping-keping. Dan di atas tingkat ke-51, telah tercapai keberadaan tubuh kehidupan tingkat ke-6, yang berada di luar pemahaman Edward. Faktanya, dengan keberadaannya, kognisinya di atas level 20 sangat terbatas. Segera, keesokan paginya, berita tentang pemusnahan 80 pasukan armada Laut 6 negara telah menyebar ke seluruh negara di dunia dengan kecepatan luar biasa. Angkatan Laut Huaxia mendominasi Samudra Pasifik dengan mudah. Begitu berita ini keluar, dunia terkejut. Kengerian global. Semua orang terkejut. Semua mata terbelalak. Tidak mungkin, benar-benar tidak mungkin. Berita ini pasti palsu. Armada Laut 6 negara telah mengumpulkan 21 kapal induk dan ribuan kapal perang laut. Kekuatan militer yang begitu menakutkan dapat menyapu keempat samudra di dunia. Bagaimana mungkin seluruh pasukan dimusnahkan? Bisakah Anda lebih dapat dipercaya ketika menyebarkan rumor? Anda terlalu bodoh, Anda menonton berita sendiri, Armada Laut 6 negara dihancurkan oleh satu orang. Ketika banyak netizen, terutama netizen Huaxia, melihat foto-foto yang beredar di internet. Mereka sangat terkejut hingga tidak dapat menambahkan apapun lagi. Dalam foto itu, suatu hari Tuhan turun ke bumi dan membelah kapal induk dengan pedang. Bukankah pria ini si perokok? Tak terhitung banyaknya netizen Tiongkok. Semuanya heboh. Heboh. Gila. Blokade garis pantai oleh Armada Laut 6 negara telah menyebabkan banyak warga merasa sangat dirugikan. Tuan Yan sangat marah dan membantai 80 pasukan, sungguh luar biasa. Dia mengeluarkan napas terengah-engah. Hebat, sungguh hebat. Aku benar-benar berlutut. Mulai hari ini, Tuan Yan adalah dewa perang di hatiku. Dia adalah dewa perang yang melindungi negaraku. Tembakau selalu tak terkalahkan dan menguasai dunia. Siapapun yang menyinggung Tiongkok akan dihukum. Siapapun yang menyinggung Tiongkok akan dihukum. Siapapun yang menyinggung Tiongkok akan dihukum. Saat ini di jalan, banyak kutu buku telah bergegas keluar dari warnet, toilet, dan asrama. Mulai berteriak keras bahwa si perokok itu hebat. Mulai hari ini, aku tidak akan lagi pergi ke warnet untuk bermain game. Aku ingin menjaga kebugaran, dan aku ingin membawa senjata ke medan perang. Menjaga gerbang negara bukanlah tanggung jawab Tuan Yan seorang diri. Dia adalah pahlawan semasa hidup dan pahlawan setelah kematiannya. Sebagai manusia Huaxia, meskipun tubuhnya terbungkus kulit kuda, biarkan orang-orang barbar ini melihatnya, aku tidak mudah diintimidasi oleh surga. Ho ho ho. Saudara-saudara, bersatulah, selama kita bersatu, tak seorang pun akan berani menindas kita. Para pemuda ini akhirnya bangkit. Benar saja, kekuatan panutan tak terbatas. Di taman, sekelompok pria tua berusia 70-an dan 80-an,
memandang penampilan pemuda yang penuh semangat itu, dan merasa lega. Meskipun mereka masih sangat muda, mereka sudah tampak seperti pria dengan semangat pantang menyerah. Bangsa ini selalu suka bertikai di antara mereka sendiri, dan tampak seperti kekacauan bagi orang luar, dan mereka suka rakyatnya sendiri saling bertikai. Tetapi di saat krisis nyata, mereka akan lebih bersatu daripada siapapun, lebih rela berkorban daripada siapapun, dan jiwa Tiongkok tidak akan pernah musnah. Bab 1085. Hari ini, Smoke selalu memberikan kekuatan dewa. Pengaruh dan popularitasnya langsung melesat ke puncak dunia. Pria seperti dewa itu. Dia mengatakan kepada 75 miliar orang di dunia bahwa selama individu cukup kuat, mereka benar-benar dapat mengabaikan segalanya. Menaklukkan dunia dengan kekuatan sendiri. Edward, bisakah kau benar-benar mengalahkan Smoker seperti itu? Keseimbangan kemenangan mulai bergeser. Pasukan Xinjiang Barat, Xinjiang Utara, dan Xinjiang Selatan mundur sejauh kilometer dalam keadaan darurat. Langsung meninggalkan medan perbatasan. Jutaan pasukan koalisi tidak berani melangkah ke wilayah dinasti surgawi. Semua orang membeku. Awalnya, saya ingin memanfaatkan pertempuran penyatuan aliansi bumi untuk melawan angin musim gugur dan mengambil keuntungan darinya. Kali ini dia langsung terkejut. Terlalu berlebihan. Apakah ini benar-benar pertarungan antara manusia biasa? Tina Morgan. Tingkat dukungan +1. Tingkat dukungan saat ini, 95 poin. Ding. Target yang menjilat anjing, Tina Morgan, memiliki skor simpati melebihi 95 poin. Selamat kepada tuan rumah atas keberhasilan serangan baliknya. Ding. Pembawa acara menghabiskan total 100 triliun dolar AS untuk benda yang dijilat anjing, dan memberi hadiah kepada pembawa acara berupa rabat sebesar triliun dolar AS. Ding. Hadiah poin penguatan host plus 800. Ding. Skill bonus, penghisap darah, menyerap darah makhluk lain. Ada peluang untuk mendapatkan skill alami makhluk tersebut, yang dapat mengisi kembali energi melalui penghisapan darah. Poin penguatan host yang tersisa saat ini, 1730. Melihat foto Chen Yuan yang tak terkalahkan, mata Tina sudah terpesona. Dia adalah seorang wanita tua yang telah hidup lebih dari 300 tahun, dan saat ini dia menunjukkan tatapan kagum seperti seorang penggemar. Dia pernah menjadi ratu suatu negara. Dia juga memiliki kekayaan yang tak terhitung jumlahnya. Tetapi hanya ada satu jenis orang yang benar-benar dapat menggerakkan hatinya. Penguasa dunia, bercita-cita untuk berada di puncak dunia. Hanya orang sekuat itu di dunia yang layak mendapatkan kekaguman Tina Morgan. Serangan balik berhasil. Chen Yuan terkejut ketika mendengar nada notifikasi sistem. Dia tidak melakukan apapun. Tanpa alasan yang jelas melakukan serangan balik, dan juga mendapatkan skill bakat. Apakah itu karena gelombang ketenaran lain? Dari akhir pertempuran, hanya tersisa 2 hari lagi. Saat itu, Chen Yuan tiba-tiba mengunggah video di akun aplikasi Liu miliknya. Hai semuanya, saya Chen Yuan, dan hanya tersisa 2 hari sebelum duel antara saya dan Edward. Setelah banyak pertimbangan, saya memutuskan untuk memulai siaran langsung satelit global. Saat itu, semua orang dapat datang ke ruang siaran langsung saya melalui aplikasi Liu atau Big Chat TV untuk menonton saya berduel dengan Edward. Tunggu dan lihat saja, ini juga debut siaran langsung saya, kan? Saya harap popularitasnya tidak terlalu tinggi, lagi pula, saya juga orang yang baik. Satu pertarungan menentukan hidup dan mati, semua dendam dan keluhan harus diselesaikan dalam pertarungan ini. Jika saya kalah, saya akan menyumbangkan seluruh kekayaan hidup saya untuk masyarakat. Jika saya menang, saya akan menyumbangkan kekayaan Edward untuk masyarakat. Itu saja. Konten video Liu ini hanya berdurasi 1 menit, dan kurang dari 2 jam setelah Chen Yuan mengunggahnya. Video tersebut telah menerima 800 juta suka dan lebih dari juta komentar. Langsung mencapai puncak popularitas di seluruh jaringan. Karena video ini, Chen Yuan mendapatkan 18 miliar penggemar dalam 1 hari. Memecahkan semua rekor untuk peningkatan pengikut tercepat. Tuan Yan hebat, saya siap untuk menghantam Anda dengan tabrakan planet, dan saya hanya ingin mendengar Anda mengatakan sesuatu tentang bos. Hahaha, saya tertawa terbahak-bahak, biarkan Yan selalu memanggil Anda bos, saya khawatir Anda sedang berpikir untuk kentut. Tuan Yan, apakah Anda mengajari saya cara melakukan sesuatu? Bagus sekali. Awalnya saya berpikir seharusnya tidak ada cara untuk menonton pertarungan ini. Lagi pula, jika orang kuat setingkat itu bertarung, jika dia mendekat, nyawanya mungkin dalam bahaya. Orang biasa tidak berhak menonton pertarungan. Jika itu siaran langsung satelit global, bukankah semua orang dapat melihat pertarungan kekuatan tertinggi ini? Saya curiga Tuan Yan memanfaatkan kesempatan ini untuk beriklan. Saya mendengar bahwa unduhan harian Big Chat TV melebihi 20 miliar kali hari ini. Luar biasa, duel macam apa ini, dan kamu masih bisa menjalankan gelombang iklan. Kamu benar-benar jenius bisnis. Gelombang iklan ini bernilai setidaknya 1 triliun yuan. Komentar netizen sangat aneh.
Dalam data latar belakang, jumlah penggemar pria Chen Yuan melampaui jumlah penggemar wanita untuk pertama kalinya. Tidak ada yang menyangka duel ini bisa disiarkan langsung. Saya merasa sangat bersemangat hanya dengan memikirkannya. Banyak orang sudah mulai meminta cuti. Bahkan banyak perusahaan yang berinisiatif untuk mengambil hari libur, dan hari itu pasti akan menarik perhatian dunia. Hari terakhir sebelum pertempuran penentu. Setelah Chen Yuan menyapa semua orang di istana, ia bergegas kembali ke Yanjing dalam waktu 5 menit. Jarak antara kota baru Duntian dan Yanjing sekitar kilometer. Chen Yuan jelas tidak menggunakan kecepatan maksimalnya. Ia hanya terbang kembali dengan kecepatan normal. Seseorang biasanya berjalan dengan kecepatan konstan, dan pada dasarnya tidak akan terlalu lelah. Jika berlari dengan kecepatan penuh, Anda hanya bisa berlari selama puluhan detik. Tetapi berjalan dengan kecepatan konstan, Anda bisa berjalan selama berjam-jam. Tidak perlu menggunakan kecepatan maksimal jika tidak perlu. Cukup terbang kembali perlahan. Bos, Anda akhirnya kembali. Saya ada yang ingin saya laporkan, kata Yang Shichen dengan wajah penuh penyesalan. Apa yang terjadi? Chen Yuan mengerutkan kening. Bukankah ada serangan di Villa Longteng beberapa hari yang lalu? Untungnya, Rhubarb menunjukkan kekuatan yang luar biasa dan berhasil mengatasi para penyusup. Rhubarb bahkan menjadi berita karena hal ini. Belum pernah ada yang melihat anjing yang lebih besar dari singa. Semua orang sangat terkejut, dan Rhubarb sangat patuh. Awalnya aku berpikir untuk meminjamkan Rhubarb ke lokasi syuting selama 2 hari, dan Nona Qin setuju, tapi siapa sangka Rhubarb menghilang setelah pergi ke lokasi syuting, dan Nona Baiyu juga menghilang. Sangat mungkin mereka ditangkap oleh tentara hasil rekayasa genetika. Maaf bos, masalah ini semua salahku. Yang Shichen menundukkan kepala dan mengakui kesalahannya. Terlalu banyak serangan akhir-akhir ini. Hilangnya Rhubarb dan White Feather kemungkinan besar lebih pertanda buruk daripada baik. Sebagai sutradara kru, dia pantas disalahkan. Apakah Rhubarb dan Baiyu menghilang bersama? Tidak apa-apa. Kurasa Rhubarb pasti ditangkap oleh Baiyu. Dia mungkin penasaran, atau dia ingin mempelajarinya. Jangan khawatir tentang keselamatannya. Bisakah Nona Baiyu menangkap Rhubarb? Anjing itu lebih ganas daripada singa, dan telah membunuh lebih dari 20 pejuang hasil rekayasa genetika. Nona Baiyu. Dia lebih ganas. Mendengar apa yang dikatakan Chen Yuan, Yang Shichen sedikit bingung. Sulit dibayangkan bahwa Nona Baiyu, yang kulitnya seputih giok, bertubuh langsing dan terlihat sangat lembut, sebenarnya lebih garang daripada Rhubarb. Tapi sang bos tidak perlu berbohong padanya. Selama Nona Baiyu berada di kru, seluruh kru, mulai dari sutradara utama, hingga teknisi pencahayaan, juru kamera, dan semua aktor, hampir jatuh cinta padanya tanpa bisa ditolak. Ada juga banyak sekali putra-putra kaya yang tergila-gila mengejar Nona Baiyu. Bahkan Yang Shichen pun tak terkecuali. Ia mengaku jatuh cinta pada Nona Baiyu. Anehnya, meskipun semua orang jatuh cinta padanya, tidak ada yang memiliki pikiran jahat padanya. Bahkan tidak pernah terpikirkan. Ia suci, cantik, dan luar biasa. Sungguh menakjubkan. Anda bahkan akan merasa bahwa jika Anda lebih sering memandanginya, jika Anda memiliki sedikit pikiran nakal di hati Anda akan merasa sangat kotor dan hina. Anda tidak pantas mendapatkan dewi seperti itu. Pesonanya dengan nilai 9,9 hampir tak terbendung. Terkadang, jika Anda memandanginya 2 kali, Anda akan merasa sangat puas di hati Anda. Jika Anda tidak bisa melihatnya, Anda akan kehilangan akal sehat. Keberadaannya membuat orang terhanyut dalam mimpi mereka. Mereka tidak memikirkan makanan dan minuman, tetapi hanya bisa diam-diam saling jatuh cinta tanpa berani mengakuinya. Anda akan gugup saat berbicara di depannya. Seperti cinta pertama. Inilah kekuatan ekspresi wajah. Bab 1086. Inilah alasan mengapa banyak gadis merasa gugup saat melihat wajah Chen Yuan. Edward dan Chen Yuan juga sama kuatnya di level itu. Mengapa Chen Yuan memiliki lebih banyak penggemar wanita? Bukan karena dia tampan. Tuan, pertempuran baru saja pecah di dekat komunitas King Suiwan, 50 km di utara Anda. Lebih dari agen hasil rekayasa genetika saat ini mengepung Nona Yin Xiuna. Dia tampaknya telah ditembak, dan situasinya tidak optimis. Di headset Bluetooth, Wang Chai tiba-tiba mengingatkan. Apa? Yin Xiuna dikepung. Ekspresi wajah Chen Yuan tiba-tiba menjadi sangat rumit. Dalam sekejap, dia jatuh ke dalam kebingungan yang tak terbatas. Awalnya, dia mengatakan sebelumnya bahwa hidup dan mati Lin Sutong tidak ada hubungannya dengannya. Semua orang tidak boleh menyinggung air sungai. Anda berjalan di jembatan papan tunggal Anda, dan saya berjalan di jalan Yangguan saya, dan kita tidak akan saling mengganggu. Akibatnya, setelah kecelakaan 2 subjek pengikat yang menjilat anjing, Chen Yuan menemukan bahwa ada mekanisme hukuman untuk kematian subjek pengikat. Sekumpulan penipu. Apa yang harus kulakukan dengan ini? Menyelamatkan. Masih tidak membantu. Tuan, Yin Xiuna ditembak lagi. Kalajengking pembunuh di sebelahnya sudah ditembak beberapa kali.
Mereka terjebak dalam penyergapan. Pasukan penyelamat terkait memperkirakan mereka akan tiba di medan perang dalam 10 menit. Wang Cai mengingatkan lagi. Oke, aku mengerti. Pertempuran sudah dekat. Akan sangat merugikanku jika aku mendapat pengurangan poin bala bantuan saat ini. Lin Sutong, aku tidak mencoba menyelamatkanmu, aku hanya tidak ingin poinku dikurangi, jadi jangan terlalu sentimental. Chen Yuan bergerak, seketika menghilang di tempat. Kecepatannya sangat cepat sehingga Yang Si Chen sama sekali tidak bisa bereaksi. Seperti kilatan cahaya. Pada saat yang sama, kompleks Villa Teluk Air Jernih. Lin Sutong menghadapi pertempuran terberat yang pernah dialaminya. Tanpa persiapan apapun, dia disergap oleh lebih dari 50 agen hasil rekayasa genetika. Dia diberi bazooka di awal. Kemudian tembakan gencar dilepaskan, dan lebih dari 50 agen hasil rekayasa genetika dikepung secara bersamaan. Mereka semua bersenjata lengkap dan dilengkapi dengan baik. Dalam kondisi kerjasama diam-diam, Lin Sutong langsung terluka. Melihat bahwa dia telah dikepung. Peluru-peluru yang berderet rapat melesat keluar seperti tetesan hujan. Lin Sutong menutup matanya dengan putus asa. Apakah kau akan mati? Sebenarnya, aku tidak terkejut dengan akhir ini. Sejak hari aku menjadi tentara hasil rekayasa genetika, aku mungkin telah memulai jalan tanpa kembali. Tapi aku benar-benar belum berdamai. Aku masih punya begitu banyak rencana yang belum sempat kulaksanakan. Kakak Chen Yuan belum memaafkanku. Dia belum melihat dedikasiku. Dia bahkan tidak tahu siapa aku, tapi aku sekarat. Rencana tidak pernah bisa mengimbangi perubahan. Jika ada kehidupan setelah kematian, aku pasti akan menjadi pacar kakak Chen Yuan lagi. Kali ini, aku pasti tidak akan membiarkanmu kalah. Lin Sutong memiliki perasaan campur aduk di hatinya. Air mata panas jatuh dari rongga matanya. Dia menunggu kematian datang. Tapi menunggu 1 detik, 2 detik, 3 detik. Sudah begitu lama. Mengapa peluru itu masih belum mengenainya? Lin Sutong membuka matanya. Sesosok tinggi dan tegap, entah sejak kapan, sudah berdiri di depannya. Pria itu meletakkan tangannya di belakang punggung. Sosoknya tegak, seperti tombak panjang, menembus langit dengan ketajaman yang tak terbatas. Tak tertandingi dan penuh percaya diri. Setiap gerakan tangan dan kakinya dipenuhi aura paksaan yang memandang rendah dunia. Semua peluru membeku di kehampaan di depan pria ini. Tidak bisa bergerak maju, tidak bisa mundur. Seolah-olah udara telah mengembun. Mari kita semua tetap di sini. Chen Yuan melontarkan sepatah kata dengan ringan. Wosh-wosh gelombang. Semua peluru kembali melalui udara, dan 52 agen hasil rekayasa genetika tertembus di antara alis hampir bersamaan. Setelah menyelesaikan hal-hal ini, Chen Yuan melayang pergi tanpa menoleh ke belakang. Dia mengibaskan lengan bajunya tanpa menghilangkan sehelai pun awan. Saudara Chen Yuan, apakah itu kau? Aku tahu kau tidak akan meninggalkanku sendirian, jadi kau diam-diam memperhatikanku. Meskipun hanya satu sosok yang terlihat. Tapi bagaimana mungkin dia tidak mengenali sosok Chen Yuan? Sekalipun semuanya menjadi abu, dia tahu itu. Lin Sutong berlutut di tanah. Air mata mengalir di wajahnya, tetapi senyum bahagia muncul di sudut mulutnya. Kupikir jika aku mengubah penampilanku, suaraku, dan kewarganegaraanku, dari Lin Sutong yang sederhana hingga Yin Xiuna yang bersinar, aku akan bisa mengenalmu dengan cara yang baru. Tapi aku salah. Jika kau memang ada seperti itu, bagaimana mungkin kau tidak mengenaliku yang telah mengubah wajahku? Mungkin kau telah mengenali identitas asliku sejak pertama kali bertemu Yin Xiuna, dan inilah alasan sebenarnya mengapa kau menjauh dariku. Apakah ada alasannya? Ternyata aku memang pintar, tapi meskipun kau sudah tahu identitas asliku, kau masih mau menyelamatkanku. Ini menunjukkan bahwa kau menyayangiku. Lin Sutong sepertinya mendapatkan jawaban pasti. Tiba-tiba, dia merasa sangat bahagia. Chen Yuan menyelamatkannya. Bukankah tindakan seperti itu sudah cukup menjelaskan semuanya? Aku mencintaimu, kakak Chen Yuan, selama aku tidak mati, selama aku masih bisa bergerak, aku akan mengejarmu sampai ke ujung bumi, bahkan sampai ke ujung alam semesta, aku tidak akan pernah menyerah. Lin Sutong. Tingkat kesukaan +1. Tingkat kesukaan saat ini, 103 poin. Ding. Mengikat objek Lin Sutong, tingkat kesukaan telah menembus 103 poin. Obsesi dan kekaguman terhadap tuan rumah telah mencapai titik menjilat anjing epik, poin peningkatan hadiah +200. Ding. Karena objek pengikat ini adalah anjing penjilat besar tingkat epik pertama yang mencapai 103 poin, tingkat kesukaannya telah mencetak rekor baru, dan hadiahnya berlipat ganda. Poin penguatan yang tersisa saat ini milik tuan rumah, 2130 poin. Apakah ada hal seperti itu? Lin Sutong memecahkan rekor lagi. Chen Yuan hampir muntah darah. Yang paling mengganggunya adalah Lin Sutong. Siapa sangka dia bisa mencapai ketinggian baru. Kau luar biasa. Kau sangat luar biasa. Seberapa tinggi pun tingkat kesukaannya, Chen Yuan tidak akan pernah berbalik.
Beberapa hal, sekali terlewatkan, tidak akan pernah bisa dilihat kembali. Setelah menyelesaikan urusan Lin Sutong, Chen Yuan kembali ke Villa Longteng. Makan bersama Ye Han, Qin Wushuang, dan yang lainnya, dan membicarakan cita-cita hidup. 10 hari telah tiba. Dengan antisipasi yang besar, lebih dari 1 miliar orang dari 75 miliar penduduk dunia telah membanjiri ruang siaran langsung Big Chat TV dan aplikasi Liu lebih awal. Karena jumlah orang yang sangat banyak, lonjakan lalu lintas yang besar hampir menyebabkan jaringan menjadi lumpuh. Pada akhirnya, ruang siaran langsung Bapak Yan dialihkan. Jumlah maksimum orang yang online di setiap ruang siaran langsung adalah 1.000 juta, yang menghindari kelumpuhan ruang siaran langsung. Yang lebih mengejutkan lagi adalah, saat ruang siaran langsung belum dinyalakan dan layarnya masih hitam, seseorang sudah mulai menggunakan Planet Impact. Konon, dari kemarin hingga hari ini, Yan selalu mengalami layar hitam selama 10 jam, dan pendapatan hadiah akunnya telah melebihi 100 miliar. Sungguh keterlaluan. Bab 1087. Pak Zhao, ruang siaran langsung Pak Yan lumpuh lagi. Bukankah sudah saya minta untuk dialihkan? Bagaimana bisa masih lumpuh? Saya tidak bisa berbuat apa-apa. Popularitas ruang siaran langsung Pak Yan terlalu menakutkan. Meskipun 50 orang telah dialihkan, mereka masih lumpuh. Kepala Departemen Teknis berkata tanpa berkata-kata. 50 siaran tidak cukup, jadi mari kita tambahkan siaran lagi. Anda harus mempersiapkannya terlebih dahulu. Layar masih hitam. Begitu siaran resmi dimulai, popularitasnya pasti akan meledak. Baik, Pak Zhao. Kepala Departemen Teknis mengangguk. Untungnya, siaran langsung global ini merupakan kolaborasi antara Big Chat TV dan aplikasi Liu. Kedua platform berbagi tekanan. Jika tidak, sebuah platform benar-benar tidak dapat menanggung lalu lintas yang menakutkan seperti itu. Hari ini, setidaknya 70% penduduk dunia tidak pergi bekerja. Bahkan di antara mereka yang pergi bekerja, sebagian besar dari mereka sudah mengeluarkan ponsel mereka, mengisi dayanya, dan mengunduh aplikasi Big Chat TV atau Liu. Siap menonton siaran langsung kapan saja. Siarannya belum dimulai. Aku akan keluar sebentar dan menunggu, dan jika sudah mulai siaran, beritahu aku. Baik, Supervisor, aku akan terus memantaunya, dan akan kuberitahu begitu siarannya dimulai. Di perusahaan formal, bahkan supervisor dan manajer pun sudah lebih dulu menonton siaran langsung. Mereka bahkan membeli hadiah di ruang siaran langsung. Bu, apakah ibu suka Presiden Yan? Seorang anak TK bertanya kepada ibunya. Aku suka, siapa yang tidak suka pria tampan seperti Pak Yan? Kalau begitu, kalau kamu suka Pak Yan, kenapa tidak menikah dengan Pak Yan? Aku ingin Pak Yan menjadi ayahku. Tong-tong bilang Pak Yan selalu menjadi pahlawan, jadi aku ingin ayahku juga menjadi pahlawan. Gelombang. Lupakan saja, aku tidak bisa mengandalkanmu lagi. Karena Tuan Yan tidak bisa menjadi ayahku, maka aku akan menikahi Tuan Yan saat aku dewasa dan membiarkan dewa laki-laki itu menjadi suamiku. Gadis kecil itu memutar matanya. Semoga segera dewasa. Hari ini, perhatian global. Pertempuran antara Tuan Yan dan Edward pasti akan membuka babak baru bagi aliansi bumi. Siapapun yang menang atau kalah, itu akan membawa perubahan besar bagi bumi. Bahkan terkait erat dengan semua orang. Internet sudah bergejolak, hampir membalikkan langit. 1 miliar orang menunggu di depan komputer dan telepon seluler. Chen Yuan sama seperti biasanya. Sampo, cuci muka, sikat gigi, sarapan. Aku merapikan rambutku di depan cermin, dan menyemprotnya dengan gel penata rambut. Aku berganti pakaian lagi dengan jubah kuno yang rapi. Baru kemudian aku mengangguk puas. Bagaimanapun, Yan selalu orang yang sopan. Sekarang siaran langsung sedang berlangsung, dia masih harus sedikit agresif. Citranya, ditambah dengan pakaian yang serasi ini, sudah cukup untuk memukau penonton. Berjalan keluar dari gerbang villa. Chen Yuan memeluk Ye Han, Qin Wushuang, Wei Ziling, dan lain-lain satu persatu. Kakak Chen Yuan, kalah bukanlah hal yang memalukan. Jika kau tidak bisa mengalahkannya, ingatlah untuk segera lari. Yang penting adalah menyelamatkan nyawa kita. Rakyat jelata tidak membutuhkanmu untuk melindungi mereka. Kau tidak memiliki tanggung jawab ini, kata Wei Ziling dengan mata berkaca-kaca. Jangan khawatir, orang lain mengira aku tak terkalahkan. Sebenarnya, keahlianku adalah menyelamatkan nyawaku. Bahkan jika seseorang jauh lebih kuat dariku, mereka mungkin tidak bisa membunuhku. Chen Yuan tampak acuh tak acuh. Dia memiliki 2130 poin perlindungan tubuh yang ditingkatkan, dan dia dapat menahan setidaknya gerakan besar dengan tingkat kekuatan yang sama tanpa mati. Lihat siapa yang mengalahkan siapa. Wang Cai, mulai siaran langsung satelit. Baik, Tuan. Setelah suara Chen Yuan terdengar, layar di ruang siaran langsung, yang awalnya gelap gulita, tiba-tiba menyala. Dengan lambaian lengan bajunya,
Chen Yuan mengangkat pedangnya dan terbang ke langit. Setelah beberapa saat, dia melayang di atas ribuan mil awan. Sebenarnya, dia bisa terbang tanpa pedang. Tetapi menginjak pedang terbang terasa sedikit lebih bergetar. Ini semua untuk efek pertunjukan. Sungguh. Ketika layar ruang siaran langsung dinyalakan, sebuah gambar satelit besar muncul. Tetapi kamera dengan cepat mulai memperbesar dan memperkecil. Setelah beberapa saat, kamera terkunci di langit di atas Yanjing, di atas ribuan mil awan. Terlihat seorang pria menginjak pedang terbang, menghadap sinar matahari, dengan cepat melesat di antara lautan awan yang tak terbatas. Ia mengenakan jubah kuno yang melambai tertiup angin. Sosok heroik yang elegan dan tak tertandingi itu langsung menarik perhatian lebih dari 1 miliar penonton. Ujian terbang, apa-apaan ini? Apakah ini siaran langsung? Mataku dibutakan. Benarkah ujian terbang? Sangat tampan, sungguh tampan, aku sampai menangis karena terpesona oleh Tuan Yan. Sosok yang begitu tampan dan tak tertandingi, bahkan efek khusus film pun tak bisa difoto, ternyata sang abadi ada di pihak kita. Direktur, ayo tonton siaran langsungnya, Tuan Yan terbang dengan pedangnya, sungguh benteng yang luar biasa. Rentetan komentar menggema di ruang siaran langsung. Jumlah orang yang menonton siaran langsung Chen Yuan di seluruh jaringan meroket. Hampir dalam waktu kurang dari 10 menit, jumlah pengguna online serentak melebihi 30 miliar. Data ini sungguh menakutkan. Hampir 1 dari setiap 2 orang di dunia menonton siaran langsung satelit ini. Penampilan Tuan Yan tidak mengecewakan siapapun. Dia begitu tampan hingga membuat jantung berdebar, Adegan mengejutkan ini langsung menyentuh jiwa. Belum ada perang. Sudah ada ratusan juta orang yang tercengang di depan layar. Terlalu cepat. Kecepatan terbang Yanzong terasa beberapa kali lebih cepat daripada pesawat terbang. Bahkan fotografi satelit pun tak bisa menangkapnya. Sayang sekali, karena ini siaran langsung satelit, Yan selalu tidak bisa melihat rentetan serangan, jadi tidak mungkin untuk berkomentar di tempat. Kau masih ingin komentar langsung? Kau benar-benar berpikir ini acara hiburan? Ini pertempuran hidup dan mati. Kita beruntung bisa menyaksikan pertempuran ini. Perbatasan Barat. Pegunungan Kunlun. Edward berdiri di puncak gunung bersalju. Aku sudah lama menunggu. Tuan, saya baru saja menerima kabar bahwa Chen Yuan telah memulai siaran langsung, dan dia sedang dalam perjalanan sekarang. Sambil menyampaikan berita, seorang wanita cantik berbaju putih menyerahkan ponsel Pangu nomor 8 terbaru ke mata Edward dengan hormat. Hanya ponsel Pangu nomor 8 yang memiliki sinyal paling stabil. Bahkan di puncak gunung bersalju, Anda dapat menonton siaran langsung. Aku melihatnya di layar siaran langsung. Dengan satu tangan di punggungnya, Chen Yuan terbang dengan pedang, dan datang menuju si Jiang Yujian dengan tenang. Saat perang semakin dekat, apakah kau masih punya pikiran untuk terlibat dalam hal-hal mewah seperti ini? Tidakkah kau benar-benar berpikir bahwa dengan menjadi kekuatan tingkat bintang, kau akan tak terkalahkan di planet ini? Lihatlah logo kapak di ponselmu. Edward merasa sangat silau. Ponsel Pangu adalah industri milik Chen Yuan, dan dia telah menguasai teknologi kecerdasan buatan. Mungkin dia sudah melacak koordinatku sekarang. Mengapa kamu menggunakan merek ponsel ini? Begitu Edward mengatakan itu, wanita cantik berkulit putih itu berlutut di tanah karena ketakutan. Tubuhnya mulai gemetar tak terkendali. Maaf, Tuan, saya tidak akan menggunakan merek ponsel ini lagi di masa mendatang. Edward melirik wanita cantik berkulit putih yang berlutut itu, tetapi tidak terlalu memperhatikannya. Seorang penduduk asli bumi, yang dapat menembus ke tingkat langit berbintang dalam waktu sesingkat itu, dan telah menguasai teknologi kecerdasan buatan, tingkat pertumbuhannya terlalu cepat, sepertinya bukan lintasan normal sama sekali. Mungkinkah anak ini telah memperoleh warisan peradaban maju yang tidak berhasil? Bab 1088. Wang Cai, hubungkan suaraku ke ruang siaran langsung. Baik, Tuan, suara Anda akan disinkronkan ke ruang siaran langsung global melalui headset Bluetooth, kata Wang Cai di telinga Chen Yuan. Saat ini, Chen Yuan telah tiba di perbatasan Xinjiang Barat. Langit yang tadinya cerah tiba-tiba diselimuti awan gelap. Awan tebal membuat gambar siaran langsung satelit semakin tidak jelas, dan ada kilatan guntur yang samar. Boom! Sebuah dentuman keras. Sebuah petir sebesar tangki air meledak di awan. Suara gemuruh yang dahsyat mengguncang langit dan bumi. Seolah-olah merobek langit. Ini sepertinya menandakan badai akan datang. Guntur, hujan, siapkan pakaianmu. Siapa yang merampok di sini? Sial, asap selalu berterbangan seperti ini, bukankah agak terlalu berbahaya? Jangan sampai tersambar petir sebelum bertemu lawanmu dalam pertempuran yang menentukan. Mungkin ini malapetaka petir Tuan Yan. Dia akan melewati bencana dan naik ke atas. Jangan bicara omong kosong ini, bukankah kamu belajar fisika di SMP, masih melewati bencana? Ini sama sekali tidak ilmiah.
pembentukan petir adalah fenomena alam, jangan ajarkan hal-hal buruk kepada anak-anak. Gambarnya semakin tidak jelas, awan gelap terlalu tebal, menutupi pandangan pengawasan satelit. Tepat ketika netizen di seluruh dunia mengeluh, Chen Yuan tiba-tiba meraung. "Beri aku waktu istirahat." Begitu suaranya berhenti, aku melihat tornado tiba-tiba muncul. Tornado raksasa itu awalnya hanya berukuran 10 kaki, tetapi membengkak menjadi ratusan kaki dalam sekejap mata. Ribuan kaki, 10.000 kaki, 100.000 kaki gelombang. Saat tornado raksasa itu menyapu, awan tebal yang semula ada langsung tertiup. Awan gelap dengan radius ratusan mil tersapu, seolah-olah bahkan guntur pun tersapu. Gambar di ruang siaran langsung kembali jelas. Saat ini, miliaran penonton di seluruh dunia tercengang. Meskipun mereka sudah siap dalam hati, ketika pemandangan ajaib seperti itu terjadi di depan mereka, hal itu tetap membuat orang merasa sangat terkejut. Astaga, Tuan Yan bahkan bisa mengubah cuaca sesuka hati. Bukankah ini berarti dia sudah memiliki kemampuan untuk mengendalikan cuaca, guntur ketika dia mau bergemuruh, hujan ketika dia mau hujan, dan cerah ketika dia mau cerah? Jika dia menggunakan kemampuan ini untuk mendekati perempuan, dia pasti akan mampu menciptakan peluang romantis yang tak terhitung jumlahnya. Kamu sakit jiwa, kamu bisa mengendalikan kekuatan langit dan bumi. Apakah kamu masih perlu mendekati perempuan? Apakah kamu terlalu rendah? Sepertinya sirkuit otakmu menjilat anjing. Apakah kamu menyadari? Sepertinya aku mendengar Tuan Yan berbicara barusan. Tuan Yan, jangan malu, ayo bermain baba gelombang. Saat awan menghilang, orang-orang menyadari, Chen Yuan telah mendarat di puncak gunung salju. Demikian pula, di puncak gunung salju lainnya, ada juga sosok yang tak tertandingi dan kesepian, berdiri dengan bangga. Dia mengenakan jubah hitam, mengenakan setengah topeng logam di wajahnya. Ada sekelompok pengiring tingkat tinggi dari Skull and Bones di belakangnya. Dalam sekejap, suasana menjadi suram. Meskipun kedua puncak gunung itu berjarak meter, di mata Chen Yuan dan Edward, jarak seperti itu memungkinkan mereka untuk melakukan percakapan normal. Ini mungkin pertama kalinya Edward melihat Chen Yuan dengan mata kepala sendiri. Meskipun dia telah melihatnya berkali-kali sebelumnya. Tapi itu semua di internet. Melihatnya dengan mata kepala sendiri untuk pertama kalinya hari ini, dia sedikit terkejut. Bagaimana ini mungkin? Nafas hidupnya benar-benar baru berusia 20-an. Pada usia awal 20-an, menembus level ke-11 dan menjadi pembangkit tenaga tingkat bintang, dia dapat dianggap sebagai jenius sejati bahkan di alam semesta. Meskipun dia tidak dapat dibandingkan dengan talenta kosmik tingkat atas yang sebenarnya, dia adalah jenius bumi. Orang asli, tanpa sumber daya, lingkungan, keterampilan, dan apapun, bagaimana mungkin mereka menjadi makhluk hidup tingkat 2 kosmik tingkat lanjut berusia 23 tahun. Dan itu menembus tepat di depan mataku. Edward terkejut pada saat yang sama. Detik berikutnya, jantungku kembali berdebar kencang. Saat ini, Chen Yuan telah menjadi ikan besar di matanya. Dan itu ikan super besar. Warisan peradaban tingkat lanjut macam apa ini? Bisakah seorang penduduk asli bumi yang sederhana dipromosikan menjadi pembangkit tenaga tingkat langit berbintang melalui eksplorasinya sendiri hanya dalam waktu lebih dari 20 tahun? Anak ini pasti membawa harta karun. Mungkin seseorang dengan warisan peradaban tingkat atau lebih tinggi. Membunuhnya dan merebut warisannya mungkin merupakan peluang besar bagi saya. Edward pun ikut bersemangat. Menatap mata Chen Yuan, niat membunuh yang ganas tiba-tiba meledak, bergulir seperti gunung mayat dan lautan darah. Chen Yuan tidak menunjukkan kelemahan apapun, dan aura pembunuh yang sama kuatnya keluar dari tubuhnya. Keduanya saling berhadapan di seberang gunung, dan udara langsung membeku. Detik berikutnya, krak, terdengar suara keras. Tanah longsor dan retakan. Longsoran salju yang belum pernah terjadi sebelumnya menyapu seluruh pegunungan. Dua gunung bersalju itu hancur hingga retak oleh tekanan dahsyat ini. Menyebar dari puncak gunung bersalju hingga kaki gunung, longsoran itu langsung menciptakan celah besar yang padat dan tak berdasar. Chen Yuan hanya mengulurkan tangan kanannya, menyatukan jari-jarinya membentuk pisau, dan mengayunkannya di udara. Energi kosmik mengembun di ujung jari, membentuk cahaya pedang 10.000 zang dalam sekejap mata, mencapai puncak langit, dan menebas ke bawah di udara. Dengan aura yang tajam dan destruktif, Jianmang membelah gunung bersalju di langit menjadi dua. Gunung-gunung berguncang hebat. Rasanya seperti kiamat akan datang. Membelah gunung dengan satu pedang sangat menakutkan. Saat ini, miliaran netizen di seluruh dunia secara kolektif membeku. Satu persatu terstunet. Bahkan jiwa pun ketakutan. Tapi pukulan yang begitu menakutkan tidak melukai Edward sedikit pun. Hanya dengan kilatan sosoknya, dia menghindari jangkauan serangan Chen Yuan. Hanya itu. Kekuatan serangannya tidak buruk, tapi sayang serangannya terlalu lambat. Dengan kecepatan seranganmu, aku khawatir kau bahkan mungkin tidak bisa melukai ikan tingkat 10. Itu buang-buang energi.
Serangan yang tidak berarti seperti itu, selain berpura-pura tampan, bisakah kau melukaiku sama sekali? Edward berdiri dengan tangan di belakang punggungnya, berdiri di kehampaan. Ada jejak penghinaan di wajahnya. Dengan lambaian tangannya, sebuah pedang merah darah muncul entah dari mana di tangan kanannya, yang awalnya kosong. Ada aura tajam dan menusuk pada pedang itu. Ekspresi sedikit terkejut muncul di wajah Chen Yuan. Mungkinkah ada cincin ruang angkasa di tubuh Edward ini? Nak, biar kutunjukkan betapa besarnya jurang perbedaan antara kau dan aku. Bahkan di level yang sama, masih ada jurang yang tak teratasi antara kau dan aku. Edward mencibir. Pedang di tangannya melayang di langit. Detik berikutnya, ia menusuk di depan Chen Yuan dengan kecepatan luar biasa. Tiba-tiba sebuah pisau menebas. Chen Yuan mahir mengendalikan kekuatan langit dan bumi, tetapi ia jelas tidak mahir dalam pertarungan jarak dekat. Dan pertarungan jarak dekat Edward adalah keunggulannya. Bab 1089. Seorang pemain penyihir jarak jauh, berlari menuju seorang pembunuh bayaran dengan level yang sama dalam pertarungan 1 lawan 1. Sejak kau menyetujui duel ini, hasilnya sudah ditentukan. Dan kau baru saja mencapai level tertinggi, tidak memiliki pengalaman bertarung di level yang sama. Yang lebih keterlaluan adalah kau malah langsung mengabaikan jarak aman yang efektif. Ini mungkin kesedihan seorang pemula. Kau tidak tahu apa-apa tentang bahayanya. Di level yang sama, kecepatan pembunuh bayaran adalah yang tercepat. Dalam pertarungan jarak dekat, kecepatannya bisa sangat cepat sehingga energi kosmikmu tidak punya waktu untuk memadat, dan akan membunuhmu dalam sekejap. Mungkin kau akan dipenggal sebelum menyadarinya. Terlebih lagi, dia juga memiliki nano armor, yang hampir menggandakan kecepatan geraknya, dan dengan pedang kristal darah peradaban tingkat 2, tidak ada ketegangan dalam duel ini. Chen Yuan terdiam. Edward merasa kecepatannya sangat cepat dan dia sangat percaya diri. Tetapi di mata Chen Yuan, kecepatannya tidak cepat, bahkan sedikit lambat. Chen Yuan membuat keributan besar hanya untuk efek siaran langsung. Lagi pula, penonton suka menonton adegan-adegan besar seperti itu. Namun sebenarnya, dia tidak mahir mengendalikan kekuatan langit dan bumi, dan memanipulasi energi alam semesta. Lagi pula, Chen Yuan masih pemula dalam hal ini. Dan tidak ada yang mengajarinya, semuanya dilakukannya sendiri. Tapi pertarungan jarak dekat benar-benar berbeda. Chen Yuan memiliki banyak pengalaman dalam pertarungan jarak dekat. Dia tidak hanya pandai bertarung, tetapi juga mahir dalam ilmu pedang daun gugur. Meskipun setelah kekuatannya meningkat, mungkin sedikit berbeda dari sebelumnya. Tapi semuanya tidak terpisahkan dari itu. Sebenarnya, secara umum, gaya pertarungan jarak dekat semacam ini hanya terdiri dari beberapa set gerakan. Setelah kekuatan meningkat, kecepatan terus meningkat, dan kekuatan terus meningkat. Sebenarnya, keterampilan dan cara menggunakan kekuatan itu serupa. Selain itu, kekuatan mental Chen Yuan sangat kuat, dan dia dapat mengendalikan tubuhnya dengan sempurna, yang telah melampaui tingkat di atas tingkat mikro. Kau mau bertarung jarak dekat denganku? Atribut dasar Laosu sangat tinggi, apa kau pikir itu gertakan? Maaf, kekuatan terbesarku adalah pertarungan jarak dekat. Sudah terlambat untuk mengatakannya, sudah terlambat, semua ini terjadi hanya dalam sekejap mata. Dalam waktu kurang dari detik, Edward telah memberikan pukulan mematikan. Sebuah seringai muncul dari sudut mulutnya. Bahkan jika Chen Yuan menghindari pisau itu, dia masih memiliki combo. Ia mampu menebas 108 pisau dalam 1/10 detik, pisau-pisau itu mematikan, seperti awan yang mengalir dan air yang mengalir, terus-menerus. Namun pada saat ini, Chen Yuan tiba-tiba meraih pergelangan tangannya. Dan dengan kecepatan yang lebih mencengangkan, ia membantingnya ke atas bahunya. Saat ia jatuh, ia menendang udara lagi. Boom, dengan suara teredam. Tubuh Edward ditendang oleh Chen Yuan seperti bola meriam. Ia menabrak dinding gunung dengan keras. Mereka benar-benar membuat kawah sedalam 50 meter dari dinding batu granit yang sangat keras. Edward ditendang begitu saja. Ini, bagaimana mungkin? Gerakan tingkat sempurna. Keterampilan bertarung jarak dekat terbaik. Kekuatan ini. Kecepatan ini. Reaksi ini. Mengapa begitu kuat? Puff. Edward memuntahkan seteguk darah di tempat. Kali ini aku benar-benar muntah darah. Ia mendapati dirinya dipermainkan oleh orang lain. Baik itu pertempuran perbatasan barat atau pertempuran Laut Cina Timur, Chen Yuan tidak menunjukkan kemampuan bertarung jarak dekatnya. Ini sangat menakjubkan, ini adalah penyamaran. Apa, sudah berakhir, apakah Edward sudah dikalahkan? Apakah kupikir ini akan menjadi pertempuran dahsyat yang menghancurkan, dan ini akhirnya? Sepertinya kita terlalu meremehkan Edward, lupakan saja, semuanya, pulang, mandi, dan tidur. Para netizen di ruang siaran langsung. Setelah terkejut sesaat, masing-masing dari mereka tiba-tiba merasakan perasaan hampa. Kupikir pertarungannya seimbang sebelumnya, tapi kukira akan hancur. Tapi apakah pertempuran benar-benar sudah berakhir?
Saat ini Edward sangat marah sehingga dia langsung lari. Bajingan, berani mempermainkanku. Matilah aku. Armor Nano, aktifkan wujud penuh. Dengan satu pikiran di benaknya, rompi logam di tubuhnya tiba-tiba mulai bergerak secara otomatis, dan dalam waktu singkat, rompi itu sepenuhnya menutupi tubuhnya. Armor Nano serba hitam membungkusnya erat dari kepala hingga kaki. Armor itu menyatu sempurna dengan seluruh tubuhnya. Boom! Dentuman keras lainnya. Bumi berguncang dan gunung-gunung bergetar. Dinding gunung yang besar hancur dalam sekejap, dan sesosok berjubah hitam melesat keluar dari gunung. Ia dipenuhi kekuatan ilahi, menyapu dunia. Bangunlah! Dengan gerakan tangan Edward, sebuah gunung salju muncul dari tanah di bawah kendalinya, dan menghantam Chen Yuan dengan ganas. Chen Yuan menendang gunung salju itu hingga hancur berkeping-keping. Edward mengangkat pedangnya dan kembali menyerbu Chen Yuan. Kali ini, kecepatannya jauh lebih cepat dan kekuatannya bahkan lebih menakjubkan. Chen Yuan mengayunkan pedangnya secara horizontal. Serangkaian jurus pedang daun gugur digunakan, dan lawannya terperosok. Dalam citra satelit, dua sosok, satu hitam dan satu putih, hampir berubah menjadi dua berkas cahaya. Kecepatan kedua orang ini secepat kilat, dan satelit sama sekali tidak dapat menangkap sosok mereka, hanya dua aliran cahaya yang terlihat bertabrakan dengan dahsyat. Setiap kali mereka bertarung, bumi bergetar dan gunung-gunung berguncang. Gunung, sungai, dan aliran air hancur, gunung-gunung bersalju runtuh, dan bekas tebasan pedang yang mengerikan ada di mana-mana. Keduanya bertarung dari langit ke tanah. Bertarung dari tanah ke langit. Dari pegunungan Kunlun hingga gurun Taklamakan. Badai pasir mengerikan lainnya bergulir. Pertempuran sengit selama 1 jam penuh. Pada akhirnya, tidak ada yang bisa berbuat apapun kepada siapapun. Sejak Edward mengenakan baju besi hitam itu, kekuatan bertarungnya langsung melonjak beberapa tingkat. Kekuatan serangan dan kecepatannya tak tertandingi, tetapi kemampuan bertahannya membuat Chen Yuan merasa tak berdaya. Serangan apapun yang dilancarkan Chen Yuan, tidak dapat menyebabkan banyak kerusakan pada Edward ketika mengenai baju besi nano tersebut. Baju besi. Itu sangat tebal. Sama sekali tidak dapat menembus pertahanannya. Kemampuan bertahan hidup orang ini terlalu kuat. Bersenjata lengkap seperti landak. Seperti Chen Yuan, Edward juga merasakan hal yang sama. Dia belum pernah melihat pembangkit tenaga tingkat 11 yang begitu hebat. Dia mengenakan baju besi nano, kekuatan serangan dan kecepatannya hampir setara dengan pembangkit tenaga tingkat 12, dan kemampuan bertahannya sangat tinggi sehingga dia dapat menghadapi pembangkit tenaga 3 tingkat lebih kuat darinya, tanpa mati dalam sekali serangan. Dengan kemampuan bertahan seperti ini, seharusnya mudah untuk membunuh lawan dengan level yang sama, bukan? Kau mengirisku 100 pisau, dan aku tidak ada hubungannya dengan itu. Jika aku mengirismu dengan pisau, kau akan mati. Apakah ada ketegangan di sini? Akibatnya, aku membuat lubang besar. Anjing ini lebih mesum darinya. Ini bisa disebut tubuh abadi. Tidak peduli berapa kali dia memukulnya, lukanya akan sembuh seketika, dan tidak akan terjadi apa-apa. Dan lebih sering daripada tidak, Edward dipukuli lebih sering. Dia harus dipukuli setidaknya 100 kali sebelum Chen Yuan mau menerima satu pukulan. Pasti warisan peradaban tingkat tinggi yang membuat tubuhnya pulih terus-menerus. Sungguh luar biasa. Aku harus mendapatkan harta karun di tubuhnya. Ada kerinduan yang belum pernah terjadi sebelumnya di mata Edward. Chen Yuan, aku harus mengakui bahwa kekuatan dan latar belakangmu telah melampaui harapanku, tapi hanya itu saja. Kupikir aku tidak perlu menggunakan jurus mematikan yang telah kusiapkan di akhir. Bab 1090. Edward baru saja selesai berbicara. Kemudian dia tiba-tiba mengangkat pisau lagi dan menyerang Chen Yuan. Jurus hebat apa yang Chen Yuan pikir akan dia gunakan? Tapi tidak. Kekuatan dan kecepatan serangan lawannya tidak meningkat, bahkan 2 poin lebih lemah dari sebelumnya. Tepat ketika Chen Yuan bingung. Tiba-tiba tekanan yang mencekik datang ke hatinya. Bayangan kematian yang tak dapat dijelaskan menyelimutinya. Suasananya suram dan mencekik. Chen Yuan akhirnya menyadari ada sesuatu yang salah. Pada saat ini, penonton di ruang siaran langsung juga menemukan bahwa ada sesuatu yang tidak biasa dalam citra satelit, menyerang dari cakrawala. Telah berhasil mencapai gurun Taklamakan. Beberapa bahkan menatap dengan mata terbelalak. Ini, apa ini? Sepertinya rudal antar benua, ya, itu rudal antar benua. Sial. Netizen yang bermata tajam menemukan bahwa adegan serangan rudal antar benua hanya berlangsung sesaat. Dan pada saat ini, Edward benar-benar menyerah dalam pertahanannya, ia menahan ratusan pukulan Chen Yuan dengan keras, dan mengunci tubuh Chen Yuan dengan erat. Mencegahnya melarikan diri dari medan perang. Asalkan ia bisa mengunci Chen Yuan selama 1 menit, itu sudah cukup. Selama pertempuran, headset Bluetooth khusus Chen Yuan hancur berkeping-keping, sehingga ia bahkan tidak tahu sebelumnya tentang kedatangan rudal antar benua. Chen Yuan, bersiaplah untuk mati. Untuk berjaga-jaga, aku telah menyiapkan bom nuklir terbesar di dunia untukmu.
Kau tidak bisa melarikan diri. Kata Edward dingin. Apakah ini kartu trufmu? Untuk membunuhku, kau ingin mati bersamaku. Tubuh kedua belah pihak terkunci erat, Chen Yuan tidak bisa melarikan diri, jadi tentu saja ia juga tidak bisa melarikan diri. Armor nano dapat menahan 90% serangan energi. Bahkan jika bom nuklir meledak, aku bisa bertahan hidup, dan bahkan jika kau memiliki tubuh abadi, kekuatan bom nuklir dapat melelehkanmu seketika, dan kau tidak punya kesempatan untuk pulih. Nak, kau masih terlalu muda. Ada sedikit kegilaan dalam nada bicara Edward, tapi dia sangat percaya diri. Bertarung dalam pertahanan. Mari kita lihat siapa yang bisa bertahan dari bom nuklir. Kekuatan ledakan bom nuklir saja sudah cukup untuk menimbulkan ancaman fatal bagi pembangkit tenaga tingkat langit berbintang. Karena keduanya mahir dalam pertahanan, mari kita lihat siapa yang memiliki toleransi kerusakan lebih tinggi. Sistem, perkuat fisikku hingga 100 poin. Ding, penguatan fisik. Sistem, buka kunci pedang Xuanyuan. Ding, untuk membuka kunci pedang Xuanyuan sementara, Anda perlu mengonsumsi 500 poin peningkatan dari host. Setelah dibuka, Anda bisa mendapatkan waktu penggunaan 10 menit. Apakah host akan mengkonfirmasi pembukaan kunci? Buka kunci. Ding. Pedang Xuanyuan sedang dibuka kuncinya. Poin penguatan host saat ini yang tersisa, 1320 poin. Suara Chen Yuan baru saja terdengar. Rudal antar benua yang menghantam dari cakrawala meledak. Detik berikutnya, kilatan mengerikan hampir membutakan mata orang-orang. Tampaknya hanya tersisa satu hari antara langit dan bumi. Ketika cahaya terang itu menyambar, terdengar ledakan keras. Awan jamur raksasa, membawa gelombang kejut kehancuran yang mengerikan, meledak di tengah pertempuran menentukan antara Chen Yuan dan Edward. Suara gemuruh mengguncang dunia. Awan jamur yang mem-scorching memancarkan cahaya dan panas yang mengerikan. Seolah-olah segala sesuatu di sekitarnya berubah menjadi abu dalam sekejap. Awan jamur membengkak liar, naik hingga ketinggian meter. Meskipun terpisah ratusan kilometer, mereka terlihat jelas. Ribuan mil di sekitarnya, tampaknya telah terjadi gempa bumi. Kemudian gelombang kejut energi yang mengerikan menyapu sejauh 300 km, dan tidak ada rumput musim semi yang tumbuh dimanapun ia lewati. Bahkan gelombang udara pun dapat langsung menyetrum orang hingga tewas hingga ratusan kilometer jauhnya. Pasir kuning bergulir, menutupi langit dan matahari. Pemandangan yang menyesakkan ini, itu mengejutkan miliaran pemirsa di seluruh dunia di tempat kejadian. Semua orang sesak napas, membara, kaku. Satu persatu menatap layar komputer dengan tercengang. Jika bukan karena ribuan satelit yang menyiarkan langsung, saya khawatir mereka tidak akan dapat melihat pemandangan seperti itu seumur hidup mereka. Mengejutkan, mengerikan. Bisakah seseorang selamat dari ledakan seperti itu? Ini seharusnya tidak mungkin, bukan? Ledakan dahsyat semacam ini dapat langsung membunuh orang bahkan jika mereka terpisah ratusan kilometer. Dua orang di pusat ledakan mungkin bahkan tidak memiliki sisa abu. Tidak. Kakak Chen Yuan akan baik-baik saja, dia akan baik-baik saja. Xuanyuan duo-duo meneteskan air mata panas. Ya Tuhan, kumohon lindungilah saudara Chen Yuan dari kematian. Lin Ziluo menangis. Jika Chen Yuan mati, maka aku tidak akan hidup. Wajah Qin Wushuang pucat pasi dan tanpa darah. Tidak, menurut perkiraanku, dengan karakter Chen Yuan, dia pasti masih punya kartu truf. Dia bisa mengejutkan setiap saat, dan aku yakin kali ini pun akan begitu. Mata Ye Han memerah, tetapi dia selalu percaya pada penilaiannya sendiri. Kerumunan terdiam. Hingga setelah 5 menit, awan jamur yang mengerikan mulai perlahan menghilang. Pada saat ini, di lubang ledakan yang besar, tiba-tiba muncul sosok berbaju zirah hitam yang melesat keluar dari lingkaran ledakan inti awan jamur. Edward berdiri dengan bangga di kehampaan. Tertawa terbahak-bahak. Hahaha. Chen Yuan, kau tetap tidak bisa mengalahkanku. Perasaan membunuh jenius tak tertandingi sungguh luar biasa. Siapa yang bisa menghentikan kaisar ini untuk mendominasi dunia, mereka yang patuh padaku akan makmur, dan mereka yang menentangku akan binasa. Siapa lagi? Pada saat ini, Edward, baju zirah nano di tubuhnya telah hancur berkeping-keping. Topeng logam yang dikenakannya juga telah menghilang. Ternyata wajahnya tampak seperti telah dicap dengan tanda tertentu, dan tanda ini berarti, budak dalam bahasa universal alam semesta. Seorang budak rendahan yang menyebut dirinya kaisar. Sungguh gila. Tapi detik berikutnya, penampilannya yang kurang ajar tiba-tiba berhenti. Aku melihat cahaya pedang emas, naik dari bawah ke atas, melesat ke langit, menembus atmosfer dalam sekejap, dan membentang sejauh 30 km. Bahkan langit berbintang di luar angkasa pun dapat merasakan kehendak pedang yang menakutkan. Datang dengan dentuman keras. Bahkan ruang angkasa pun bergetar. Tampaknya di bawah niat pedang ini, bahkan kehampaan pun akan terbelah. Bingung. Sangat bingung. Edward tercengang. Dia tampak tercengang. Tuan Komisaris, selamatkan aku.
Edward berteriak ke arah timur. Aku melihat seorang dewi cantik dengan dua sayap seputih salju muncul dari awan putih. Ternyata ketika Edward dan Chen Yuan bertarung, sebenarnya ada seseorang yang menyaksikan pertarungan di samping mereka. Tapi tidak ada yang menemukannya. Wosh! Sebuah pedang emas menusuk jantung Edward dalam sekejap, dan dia bahkan tidak punya waktu untuk bereaksi. Yang disebut nano armor itu seperti kertas, tanpa pertahanan sama sekali. Ada kekuatan dahsyat yang tak terbatas di dalam pedang ilahi itu, yang seketika memutus sumber kehidupannya. Tidak. Aku belum pasrah, aku tidak mau mati, kenapa kau ingin mempermainkanku? Jika bukan karena efek siaran langsung, aku bisa membunuhmu dalam hitungan detik dengan satu gerakan. Dengan kilatan cahaya, Chen Yuan muncul tepat di depan Edward. Jadi demi siaran langsung, kau bisa mempertaruhkan nyawamu. Tidak pernah ada bahaya bagi nyawaku. Ledakan bom nuklir hanya membuatku naik ke kemampuan pengendalian api tingkat menengah. Chen Yuan menjentikkan jarinya dengan santai. Sekelompok bola api ungu muncul di tangannya. Bola-bola api itu gelisah dan jelas memiliki suhu yang sangat tinggi dan menakutkan. Sebenarnya hampir sama persis dengan denyut energi yang dihasilkan saat fusi nuklir meletus. Mohon dukungan dari omom ante-ante sekalian, buat subscribe atau sharekan novel Mimin ke Facebook kalian, agar channel Mimin bisa terus berkembang. Dengan begitu, Mimin bisa lebih semangat untuk up novel seru lain ke depannya. Buat teman-teman yang sudah subscribe dan sharekan novel Mimin, Mimin ucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya. Kiranya teman-teman menghadapi masalah video diputar dalam bahasa Inggris, coba tukar kepada bahasa Indonesia original melalui cara ini. Semasa mendengarkan, pencet tombol setting di atas kanan video, pilih audio track dan tukar bahasa.